parity method. Untuk parity method sendiri di sini digunakan untuk menentukan error. Kemudian untuk jenis dari parity sendiri, parity itu jenisnya ada 2. Yang pertama adalah odd parity. Kemudian yang kedua ada even parity. Nah, kita bahas yang odd parity dulu, atau paritas ganjil atau parity ganjil. Nah, di sini kenapa dinamakan paritas atau parity ganjil? Itu karena ada penambahan angka 1 atau biner 1, penambahan biner atau angka 1 jika terdapat angka 1 dalam kumpulan bit yang nantinya dijadikan ganjil. Untuk contohnya di sini ada 4 bit, itu 10001. Ini adalah paritinya genap ya, karena nilai satunya ada 2. Satunya ada 2, yang ini dan yang ini. Ini adalah genap. Maka kita akan tambahkan angka 1 agar menjadi odd parity, sehingga dituliskan menjadi 10001. Jadi di sini ada 3 angka 1 yang dijadikan sebagai ganjil. Jadi di sini ganjil parity. Kemudian kalau yang even parity itu juga sama, menambahkan 1 angka jika angka tersebut nilainya ganjil, sehingga dijadikan menjadi genap. Itu ya, untuk contohnya ada 10000, ini berarti ganjil ya, bitnya ganjil. Kita akan jadikan genap parity, sehingga akan ditambahkan angka 1 di belakang, penulisannya menjadi 10001 gitu. Ada juga Hamming code. Hamming code juga digunakan untuk menentukan error atau mendeteksi error. Selain ada parity method, ada juga Hamming code untuk menentukan error. Untuk Hamming code sendiri pada umumnya menggunakan 7 bit. 7 bitnya itu kita misalkan ada jumlah datanya 4, kemudian untuk jumlah parity bitnya itu ada 3. Mungkin bisa dituliskan ke dalam kotak aja ya. Jadi ada bitnya itu kan tadi ada 7 ya pada umumnya. Jadi bitnya itu dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bit ke berapa gitu ya. Kemudian saya kotaki aja biar gampang. Di sini ada 7 bit. 67.
Setelah itu untuk menentukan, kan di sini ada 3 parity bit gitu ya. Nah, 3 parity bitnya ini kita akan masukkan ke dalam tiap-tiap bitnya. Nah, dengan cara atau dengan direpresentasikan menggunakan pendekatan 2 pangkat n, di mana untuk nilai n-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini kan ada 3 parity bitnya, berarti kita hitung dulu bit ke-1, ke-2, ke-3 untuk menentukan di mana sih parity bitnya gitu ya. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti di sini parity bitnya itu ada pada bit pertama. Jadi bit pertama yang ini sebagai parity pertama. Jadi parity 1 pada bit ke-1, kemudian 2 pangkat 1 nilainya 2, sehingga parity yang kedua itu ada pada bit kedua di sini ya, P2. Kemudian untuk parity yang ketiga berarti 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 dulu ya, 2 pangkat 2 ini sama dengan 4, sehingga parity yang ketiga itu ada pada bit keempat. Di sini bit keempat, P4, karena pada bit 4. Kemudian yang lain adalah datanya. Berarti di sini untuk bit ketiga adalah data ketiga. Data ketiga, kemudian bit kelima data ke berapa nih? Data kelima, kemudian bit ke-6 adalah data ke-6, untuk bit ke-7 adalah data ke-7. Nah, untuk menentukan parity 1 itu nilainya berapa saja? Bisa direpresentasikan menjadi P1 itu nilainya D3, D5, kemudian D7. Kemudian untuk parity kedua itu D3, D6, data ketiga, data ke-6, dan data ke-7. Kemudian untuk parity yang ketiga, parity yang keempat ya, karena parity-nya ada 1, 2, dan 4. Di bit keempat, bit kedua, dan bit ke-1. Ini nilainya D5, D6, D7. Untuk contohnya ada data 1010, ini akan ditambahkan 3 bit ya, agar menjadi 7 bit atau menentukan parity-nya. Jadi 4 data tersebut nanti kita masukkan ke dalam kolom tiap bitnya. Sudah ditentukan tadi untuk D7, ganti warna saja. D7, kemudian ada D6, D5, kemudian ada P4, kemudian ada D3, kemudian ada P2, dan P1. Parity 1, parity 2, data ketiga, parity keempat, D5, data kelima, data ke-6, data ke-7 gitu ya. Kan datanya ada pada D7, D6, D5, D3 karena 4 bit ya. Jadi kita tuliskan dulu nilai datanya 10, 1, 1. Nah, kemudian kita akan menentukan parity yang pertama. Nah, parity yang pertama itu kan ditentukan dengan P1, nilainya D3, D5, D7. Nah, di sini untuk D3, D5, D7 kita lihat nilainya D3-nya 1, D5-nya 1, D7-nya 1. Jadi ini adalah odd parity ya, karena ada 3. Jadi ganjil parity kita akan tambahkan
untuk dijadikan sebagai event parity karena ketika event itu tidak akan terjadi error. Sehingga kita akan tambahkan menjadi parity-nya 1, nilainya 1. Nah, kita masukkan untuk nilai parity-nya adalah 1. Ini 1 ya, saya ganti warna 1. Kemudian untuk menentukan parity yang kedua. Parity kedua itu kan ditentukan dengan data ke-3, data ke-6, data ke-7. Nah, nilainya berapa nih? Data 3 itu ini ya, 1, data 6, 0, kemudian data ke-7, 1. Nah, untuk parity-nya ini adalah parity genap, sudah genap. Berarti untuk menjadikan genap lagi, kita hanya menambahkan parity kedua dengan angka 0, 0 saja. Biar tetap menjadi even parity, sehingga nilai P2-nya adalah 0. Kemudian untuk P4 ya, karena P3 nggak ada, adanya P4. P4 itu parity pada bit keempat, itu bisa dicari dengan D5, D6, D7. Nilainya D51, D60, D71. Ini juga parity-nya genap, sehingga kita tambahkan 0 supaya parity-nya tetap genap dan tidak ada error. Nah, sehingga datanya yang awal itu 1010 ketika di Hamming code-kan akan bernilai 10101001 gitu ya, dengan penambahan pada bit ke-1, bit kedua, dan bit keempat.